Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Wicaksono dengan nomor NPM 60320010071. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan untuk memenuhi kegiatan ujian tengah semester. Yang pertama adalah describe the communication process model and explain and give examples how your message will be successfully received by your audience. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses model komunikasi. Proses model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Nah, model komunikasi terdiri dari 3 jenis, yaitu linear, transaksional, dan interaksi. Nah, di sini saya akan membahas tentang model komunikasi linear, yaitu yang salah satunya adalah model komunikasi Laswell. Jadi itu linear itu segaris artinya gitulah. Yang pertama adalah who, sender. Di sini adalah komunikator atau pengirim sumber pesan. Lalu yang kedua adalah say what, message atau isi pesannya. Lalu ada media yang digunakan. Lalu to atau penerima pesan, khalayak masyarakatnya. Lalu with what effect, yaitu umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan setelah pesan disampaikan. Nah, di sini penerima, bagaimana sih contoh kalau kita berhasil menyampaikan suatu pesan kepada pendengar, yaitu pendengar atau penerima memberikan feedback dari pesan yang kita sampaikan. Ini merupakan salah satu contoh bahwa pesan tersampaikan dengan baik. Artinya faktor media, cara penyampaian dan penggunaan bahasanya sudah baik. Nah, lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu explain the importance of nonverbal communication, identify 6 major categories of nonverbal expression, and how to improve nonverbal communication skill. Nah, di sini akan menjawabnya. Ada 6 kategori komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Jenis komunikasi nonverbal ini paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan kita jadikan lawan bicara. Bahkan sebelum ia menggunakan kata-kata, kita sudah mengerti apa pesan yang disampaikan. Salah satu contohnya adalah senyuman, yaitu dengan ekspresi senyuman kita tahu bahwa orang sedang bahagia, atau ekspresi cemberut saja sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Yang kedua adalah tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Lalu yang ketiga ada gesture. Gesture atau gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gesture adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan jumlah angka tertentu. Lalu ada sentuhan. Yang keempat, dari sentuhan yang kita terima ke orang lain itu memberikan informasi. Sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Dalam kehidupan sehari-hari ini adalah berjabat tangan, contohnya adalah lalu menepuk lengan bahu. Lalu yang kelima adalah penampilan. Penampilan itu adalah cara berbusana, pilihan gaya rambut, hingga warna yang kita kenakan. Itu bentuk komunikasi nonverbal. Lalu ada yang keenam itu paralinguistik. Paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang kita ucapkan. Nah, bagaimana sih caranya melatih skill nonverbal komunikasi kita? Yang pertama adalah membangun dan mempertahankan kontak mata, lalu menggunakan postur tubuh untuk menunjukkan minat, lalu meningkatkan keterampilan decoding, lalu adalah menyelidiki informasi lebih lanjut dan menghindarkan menempatkan makna nonverbal di luar konteks. Kita lanjut ke nomor 3, pendengar yang baik. Bagaimana sih kita menjadi good listener? Itu yang pertama adalah pendengar yang baik dan efektif adalah mereka yang secara baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memantik inspirasi dan pengalaman atau pemahaman. Pendengar yang baik juga mampu membangun rasa percaya diri. Itu artinya para pendengar akan mengevaluasi pengalaman perbincangan yang positif. Lalu yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik akan membuat perbincangan semakin produktif karena timbal balik akan muncul secara alami. Tadi ada feedback dari pesan yang sudah kita terima. Itu adalah menjadi good listener. Lalu apa sih hambatan yang menjadi hambatan kita untuk menjadi good listener dan bagaimana cara mengatasinya?
Yang pertama adalah harus memiliki pikiran yang santai ketika kita mendengarkan, lalu meminimalisir noisy agar pesan tersampaikan dengan baik, dan menggunakan language yang umum serta familiar. Lalu di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Di soal nomor 4 ini, berbicara soal cara berkomunikasi antar etnis, dapat pula dianalisa bahwa sebagian besar orang suatu daerah cenderung menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi sesama etnis. Tapi jika berhadapan dengan di luar etnis, dia tetap menggunakan komunikasi sesama etnis. Disitulah ini disebut dengan etnosentrisme. Stereotip adalah, lalu ada stereotip. Stereotip adalah konsep terhadap suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif, yang dapat menyebabkan hambatan dalam suatu komunikasi antar budaya terkait dengan perbedaan budaya. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Mengatasi etnosentrisme dan stereotip. Yang pertama adalah mau beradaptasi dengan budaya baru, belajar terkait budaya serta bahasa di dalamnya, mau berkomunikasi dengan budaya lain, dan memaknai komunikasi setiap daerah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.